Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Rande. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan membuat video orasi tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu seperti ini. Berikut adalah penjelasannya. Transisi PAUD ke SD merupakan fase di mana peran seorang anak berubah dari peserta didik PAUD hingga menjadi peserta didik SD, serta suatu proses adaptasi anak terhadap lingkungan belajar yang baru. Kesiapan bersekolah anak harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang sebenarnya, yaitu untuk memastikan agar anak memiliki kemampuan fondasi yang cukup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, untuk melakukan penyadaran dan perubahan perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam penguatan transisi PAUD ke SD memerlukan gerakan yang luas dan konstruktif. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan makna dan pentingnya kemampuan terhadap transisi PAUD hingga SD kelas 2 untuk sebagai upaya pemenuhan hak setiap anak. Penguatan transisi PAUD ke SD itu sangat penting untuk mengubah miskonsepsi yang ada di lapangan seperti tes Kalistung dalam penerimaan pembelajaran peserta didik baru atau PPDB. Yang PPDB ini untuk membangun kemampuan fondasi atau kematangan sosial emosional, literasi dan numerasi atau fondasi-fondasi lainnya agar anak memiliki kemampuan fondasi yang cukup baik dari transisi PAUD hingga SD kelas awal. Periode usia dini merupakan suatu proses tumbuh kembang anak yang memiliki peserta didik yang memiliki kemampuan fondasi seperti keterampilan pengetahuan membaca, dan kemampuan fondasi ini adalah sebagai bekal kehidupan anak. Periode usia dini adalah masa keemasan tumbuh kembang anak, seperti khususnya pada membaca, menulis, berhitung atau tes Kalistung. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang berkembang dengan miskonsepsi tentang transisi PAUD ke SD. Tes Kalistung yang dimaksud yaitu seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan masih banyak orang tua dan guru yang beranggapan bahwa tes Kalistung ini adalah sebagai penentu keberhasilan seorang anak dalam belajar. Apalagi penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang di SD yang belum mengenal fase tes baca, tulis, dan berhitung atau Kalistung. Selain itu, masa perkenalan bagi peserta didik yang berlangsung selama 2 minggu. Pada fase perkenalan ini, guru harus mampu untuk memberikan suatu kondisi lingkungan yang menyenangkan, yang sama seperti pada masa perkenalan pada saat di PAUD dan juga di TK. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak-anak yang langsung masuk kelas 1 SD hingga mereka tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi hak-haknya. Kondisi ini semakin marak pada saat terjadi di pandemi. Oleh karena itu, diperlukan adanya alat bantu dan laman sebagai bahan media komunikasi untuk memberikan informasi yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip, mekanisme dan rambu-rambu dalam penguatan transisi PAUD ke SD. Dan ini bertujuan agar penguatan transisi PAUD berjalan dengan baik di suatu daerah, pusat, dan juga suatu pendidikan di berbagai pendidikan masyarakat dan juga orang tua. Oleh karena itu, mari kita lebih jauh mengenal tentang kurikulum Merdeka PAUD yang dirancang untuk penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka PAUD, guru terlebih dahulu memahami sumber belajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Sumber belajar yang digunakan yaitu
dalam penguatan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka PAUD. Nah, apa sih prinsip-prinsip kurikulum Merdeka PAUD ini? Yaitu 1. Menghargai hak anak untuk berproses. 2. Memastikan anak untuk berkembang dengan utuh. Yang ketiga, menjaga agar yang dilakukan anak efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Sumber belajar ini juga bisa dilakukan atau digunakan oleh pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013. Apa saja sih sumber belajar kurikulum 2013 ini? Yaitu 1. Sumber belajar mandiri yang dapat dikenali oleh Kemendikbudristek dengan 2 cara. Yang kedua itu ada video inspirasi atau membuat video inspirasi yang bisa diakses dan dilaman oleh penguatan transisi PAUD ke SD. Yang ketiga diklat penguatan yang diluncurkan pada bulan Juli 2023. Saya mendorong Bapak Ibu guru untuk bisa mengakses kurikulum ini untuk mencapai 3 perubahan target dalam menerapkan atau membuat penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pengetahuan dan alat bantu yang telah disediakan oleh pemerintah juga bisa menghindarkan Bapak Ibu guru dari miskonsepsi dan misinterpretasi yang kurang tepat dalam gerakan transisi PAUD ke SD. Setelah menyelesaikan pembelajaran terkait penguatan transisi PAUD ke SD, Bapak Ibu guru juga bisa mengakses topik spesifik lainnya terkait penerapan KM guru untuk bisa mengakses kurikulum ini untuk mencapai 3 perubahan target dalam menerapkan atau membuat penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pengetahuan dan alat bantu yang telah disediakan oleh pemerintah juga bisa menghindarkan Bapak Ibu guru dari miskonsepsi dan misinterpretasi yang kurang tepat dalam gerakan transisi PAUD ke SD. Setelah menyelesaikan pembelajaran terkait penguatan transisi PAUD ke SD, Bapak Ibu guru juga bisa mengakses topik spesifik lainnya terkait penerapan KM di platform Merdeka Mengajar. Pembelajaran pada topik-topik ini dapat membantu Bapak Ibu guru untuk memahami penerapan KM PAUD, dan Bapak Ibu guru juga dapat menerapkan dan memahaminya secara mendalam dan standarisasi sumber belajar. Sumber belajar ini kami percaya bahwa Bapak Ibu guru memiliki kemampuan fondasi yang selaras dengan kurikulum Merdeka PAUD. Sekian dari video orasi singkat saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengaplikasikan dan mempelajari materi yang telah ada agar anak dapat memilih kemampuan fondasi yang baik sesuai dengan kurikulum Merdeka PAUD. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.